تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Uswatun Hasanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, dan nikmat-nikmat tersebut tidak akan mungkin kita menghitungnya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Kaum muslimin rahimakumullah, waktu terus berlalu, tidak terasa kita sudah berada di awal-awal tahun Hijriah, tepatnya di bulan Muharram di tahun 1445 Hijriah. Seorang muslim ketika mendapati pergantian waktu, pergantian hari, pergantian tahun, bulan, dan setiap detik-detik yang berlalu, dia akan mengambil pelajaran-pelajaran dari pergantian waktu tersebut. Tidak ada yang sia-sia yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, bersilih gantinya malam dan siang, itu ada tanda-tanda, ada renungan, ada pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, baik ketika dia berdiri, dia duduk, bahkan berbaring, dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian dia berkata, "Wahai Rabb kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau ya Allah. Bantulah kami, lindungilah kami, tolonglah kami dari adab neraka." Ini adalah prinsip seorang muslim. Ketika dia mendapatkan pergantian waktu, maka dia akan mengambil pelajaran dari pergantian waktu tersebut. Yang pertama, yang seorang mukmin yakini bahwa ketika pergantian waktu tersebut, maka berarti berkuranglah umurnya, jatah umurnya berkurang. Kemudian yang kedua, menunjukkan sudah dekatnya waktu dia menghadap Allah, kematian semakin dekat dengan dia dengan bergantinya waktu. Itu pelajaran yang pertama kaum muslimin.
Azanillahu wa iyyakum. Kemudian seorang mukmin dalam kehidupannya memiliki kewajiban yang harus dia akan terus berjalan mengikutinya. Dia dalam kehidupan tersebut dia akan melakukan yang pertama yang dia lakukan ketika pergantian waktu. Yang pertama dia lakukan adalah muhasabatun nafsi. Dia introspeksi dirinya yang pertama kali. Dalam kehidupannya setahun yang telah berlalu, apakah dalam kehidupannya tersebut penuh dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan waliyadzubillah setahun yang lalu dia penuhi lembaran-lembaran catatan amalnya dengan keburukan, dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus introspeksi diri kita kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang dia persiapkan untuk bekalnya besok pada hari kiamat kelak. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Kaum muslimin, azani Allah wa iyyakum. Kita setidaknya harus di dalam muhasabah diri kita. Yang pertama yang kita muhasabah adalah, poin pertama, kita merenungi apa yang telah kita lakukan dalam waktu-waktu yang telah lalu. Apakah penuh dengan ketaatan kepada Allah atau penuh dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apabila waktu yang telah lalu penuh dengan ketaatan, maka lanjutkan dan tingkatkan. Namun apabila waktu yang telah lalu yang telah berlalu dari kita penuh dengan dosa dan kemaksiatan, maka tinggalkanlah. Dan isilah lembaran baru di tahun ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengisi dengan beramal soleh. Karena ketahuilah Rasulullah SAW bersabda, wa asbi sayyatal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek kalian, dosa-dosa kalian dengan kebaikan dan amal soleh, maka amal soleh itu akan menghapus kejelekan dan dosa kalian. Dan yang kedua, kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, yang perlu kita muhasabah dari amal-amal kita, apakah kita melakukan amal yang telah kita lakukan tersebut, yang telah berlalu. Ya, kita memikirkan kembali, apakah sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah, yang kedua, sudah mencocoki apa yang dituntunkan, apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini adalah syarat mutlak diterimanya amal seorang hamba, yaitu ikhlas dan ittiba. Karena ketika amalan tersebut dipenuhi dengan kesyirikan, dipenuhi dengan riya, ingin dipuji dan ingin didengar oleh makhluk lainnya, maka amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan amal-amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal-amal tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Kemudian yang kedua, sudahkah amalan kita sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini harus kita introspeksi. Jangan-jangan amalan kita tidak sesuai, tidak sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal, amal soleh tersebut tidak ada tuntunannya dari kami, dari Nabi SAW, maka amalan tersebut tertolak. Kemudian yang ketiga yang perlu kita introspeksi adalah, dari dosa-dosa yang kita lakukan, hendaknya kita ketahui bahwa diri kita ini tidak ada yang maksum,
Tidak ada yang luput dari dosa dan kesalahan. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kalian merasa diri kalian suci, kata Allah. Sesungguhnya dialah Allah yang paling mengetahui siapa di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam itu berdosa. Semua kita tidak ada yang suci, tidak ada yang maksum. Pasti melakukan dosa dan kemaksiatan. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang dikatakan telah bertobat dengan taubat yang nasuha apabila yang pertama dia meninggalkan semua macam dosa yang telah dia lakukan. Dosa-dosa yang biasa dia lakukan tahun yang lalu, baik dosa besar ataupun dosa kecil, maka dia harus tinggalkan seluruhnya, baru dia dikatakan telah bertobat. Kemudian yang kedua, dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Dia tidak bangga dengan dosa-dosa yang dia lakukan, ya. Karena ada sebagian orang setelah melakukan kesalahan dan dosa di malam hari, dia ceritakan di pagi harinya. Dia bangga dengan dosanya. Waliyadzubillah. Kemudian yang ketiga, dia bertekad kuat untuk tidak mau lagi. Di tahun baru ini, di tahun yang akan datang, dia tidak akan mau terjerumus lagi dan melakukan dosa itu lagi. Harus ada tekad yang kuat, azam yang kuat dari diri kita untuk tidak mau lagi melakukan dosa tersebut. Dan yang keempat, orang dikatakan telah bertobat kepada Allah apabila dosa yang dilakukan berkaitan dengan manusia, ada hak-hak orang lain yang diambil, semisal hutang, maka dia harus bayarkan hutangnya tersebut. Semisal batas tanah orang yang dia ambil, kembalikan batas tanah orang yang dia ambil, walaupun sejengkal. Ya. Bahkan dia telah memfitnah, memukul, ya. Telah melakukan dosa-dosa kepada orang lain. Ada orang yang dia zolimi, maka dia harus minta kehalalan. Dia harus minta maaf kepada orang tersebut. Sebelum nanti datang di hari kiamat orang-orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang muflis, orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata Nabi SAW. Kata para sahabat, mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki dirham dan dinar. Mereka enggak punya uang, mereka bangkrut dalam usahanya. Tidak, kata Nabi SAW. Orang yang bangkrut nanti di hari kiamat itu adalah orang yang membawa pahala puasa, pahala solat, pahala zakat, pahala haji, dan pahala amal yang lain. Dia melakukan banyak amalan, banyak pahala yang dia bawa menghadap Allah. Akan tetapi dia pernah mengambil harta orang lain secara zolim. Dia pernah berhutang tidak mau bayar. Dia telah memfitnah, dia telah menggibah, dia telah melakukan kezoliman kepada orang lain. Maka orang yang dia zolimi tersebut akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di sana tidak ada lagi dinar dan dirham, tidak ada lagi uang. Yang ada cuma al-hasanat wa sayyiat. Yang ada hanya kebaikan dan keburukan, pahala dan dosa. Maka pahala orang yang berbuat baik tadi diberikan kepada orang yang dizolimi. Terus diberikan lagi, masih ada. Sampai habis pahalanya, ternyata masih ada orang yang dia zolimi. Pahala sudah tidak ada. Apa yang dilakukan selanjutnya? Dosa-dosa orang yang dizolimi tersebut ditimpakan kepadanya, diberikan kepadanya. Yang seharusnya dia masuk surga, akhirnya dia dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ini yang kita takutkan kaum muslimin. A'azzanillah wa iyyakum. Kaum muslimin a'azzanillah wa iyyakum. Dari pergantian tahun ini, pergantian waktu ini, kedua, kita harus sadari bahwa setiap yang Allah ciptakan pasti memiliki ajal. Sebagaimana waktu ini memiliki waktu, batasan waktu, sehingga begitupun kita manusia ini memiliki batas waktu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Walikulli ummatin ajal. Dan setiap umat memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, maka tidak ada yang bisa mengundurkannya walaupun sedetik, dan tidak ada yang bisa memajukannya. Kalau Allah katakan sudah waktunya meninggal, maka meninggallah kita kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Dan orang-orang yang mengingat kematian ini adalah perintah Rasulullah SAW. Aksiru dzikri hadhimul lazzat. Perbanyaklah kalian mengingat kematian, kata Nabi SAW. Dijelaskan oleh para ulama, orang-orang yang mengingat kematian akan mendapatkan 3 kemuliaan. Yang pertama, dia akan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia hatinya itu akan qanaah, menerima ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia akan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang tidak mau mengingat kematian, tidak mau merenungi kematian, maka dia dihukum dengan 3 perkara. Dia akan menunda-nunda taubatnya. Saya tidak akan mati, saya belum mati, umur saya masih panjang, saya masih muda. Dia akan menunda-nunda kematian. Padahal kematian tidak ada yang tahu kapan dia datang. Hanya Allah yang tahu. Betapa banyak kita lihat anak dalam perut ibunya meninggal, belum sempat keluar ke bumi. Anak-anak kecil baru keluar dari perut meninggal. Artinya umur tidak menentukan ajal seseorang kaum muslimin. Azanillahu wa iyyakum. Kemudian dia tidak akan ridho. Orang yang tidak mengingat kematian tidak akan ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Hatinya tidak akan qanaah. Dan yang ketiga, dia akan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan malas. Nanti saya sholat, nanti. Dia tidak akan mau untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fi kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kemudian kaum muslimin azanillahu wa iyyakum, seorang mukmin dengan pergantian tahun ini, yang ketiga, dia mengetahui bahwa dengan pergantian waktu tersebut mengingatkan dia akan datang hari yang terakhir, yaitu hari akhir yang kita sebutkan, yang tidak ada lagi hari setelah hari tersebut, yaitu hari kiamat. Dia akan terus mengingatkan hatinya tentang hari kiamat tersebut. Yang dimana di hari kiamat tersebut titik akhir dari kehidupan kita, pertanggungjawaban kita, apa yang telah kita lakukan di dunia ini, apa yang telah kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Akan kita pertanggungjawabkan. Karena ketahuilah di hari kiamat hanya ada 2 golongan. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Golongan yang akan masuk surga atau golongan yang akan masuk neraka. Tidak ada yang ketiga kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka penentunya apa yang kita tanam di dunia ini, itu yang akan kita petik, yang kita panen nanti di hari kiamat. Apabila banyak kebaikan dan amal soleh yang kita lakukan di muka bumi ini, maka kita akan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya, di dunia ini kebanyakan yang kita lakukan adalah dosa dan maksiat kepada Allah, maka kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Hanya 2 tempat ini kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Maka semoga dengan pergantian tahun ini memberikan kepada kita semangat baru untuk lebih baik lagi daripada tahun yang sebelumnya. Dosa-dosa yang kita lakukan mari kita tinggalkan kaum muslimin azanillahu wa iyyakum. Mumpung hayat masih di kandung badan, ini kesempatan yang Allah berikan. Nyawa ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Apakah kita akan gunakan dia sisa waktu ini, umur kita ini dengan kebaikan, dengan ketaatan kepada Allah,
atau sebaliknya kita gunakan dia dalam rangka memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Pilihannya kembali kepada kita. Sisa umur ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kita diberikan berapa banyak orang yang lebih kecil umurnya dari kita, orang yang lebih sehat badannya daripada kita, kekar badannya, namun mereka meninggal lebih dulu. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk masuk kepada tahun yang baru ini. Semoga ini menjadi awal kita untuk perbaiki diri kita lebih baik lagi. Sisa-sisa umur kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dikumpulkannya kita di sini, begitu pula kita dikumpulkannya di surga kelak dan kaum muslimin lainnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila taatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.